Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bahas Overlord. Dan di konten kali ini, gue datang ngebawa sedikit kabar mengenai volume 17 dan volume 18 Overlord. So, kalau kalian penasaran, mari kita bahas sebentar aja. Jadi, beberapa waktu lalu, sempat ada interview antara pengisi suara Ainz, yaitu Satoshi Hino, sutradara Overlord, yaitu Naoki Ito, dan penulis novel Overlord, yaitu Maruyama Sensei. Gue tidak tahu pasti interview ini berasal dari mana, soalnya susah banget cari orang atau postingan yang punya full interviewnya. Tapi berdasarkan informasi dari Reddit, interview ini diambil dari Overlord Movie Background Artwork. Gue nggak bisa pastikan apa itu Overlord Movie Background Artworks ini, tapi kemungkinan ini adalah pamflet atau semacam selebaran bonus buat orang yang nonton atau mungkin beli Blu-ray disc Overlord Movie. Nah, berdasarkan informasi yang tersebar, terdapat secuil percakapan antara Satoshi Hino dan Maruyama Sensei yang ngebahas mengenai apa yang bakal terjadi di dua volume terakhir Overlord. Satoshi Hino ngomong, jadi, langsung aja ke poin intinya, Maruyama Sensei. Apa kau punya rencana untuk menulis skenario semacam itu? Maruyama menjawab, kalau yang kau maksud adalah keterlibatan para Floor Guardian di volume 17 nanti, yang mana saat ini sedang aku tulis, kau tahu ini bakal sedikit rumit. Hino membalas, lalu bagaimana dengan pertarungan epik di volume 18 nanti? Maruyama menjawab, kalau yang kau maksud adalah munculnya musuh yang cukup kuat untuk bisa ngebuat Nazarick serius, maka tidak banyak kandidat yang bisa melakukan hal itu. Dan sejujurnya, bahkan jika makhluk semacam itu ada, mereka kemungkinan tidak akan mau menantang Nazarick secara terang-terangan. Maksudku, aku pasti akan berpikir, untuk apa bertarung secara adil kalau aku bisa memancing mereka masuk ke dalam jebakan dan mengeroyok mereka. Jadi, untuk bisa terjadi hal tersebut, sepertinya cukup sulit. Hino pun ngomong, oh, aku mengerti. Berarti masih belum ada ya? Kurang lebih seperti itu terjemahan dari interview Satoshi Hino dan Maruyama yang ngebahas mengenai volume 17 dan 18. Sekarang, mari kita coba bahas lebih dalam. Pertanyaan pertama yang Satoshi Hino lontarkan, bisa ngasih kita beberapa informasi mengenai kepastian volume 17, di mana Maruyama ngomong kalau dia masih sedang menulis cerita untuk volume 17. Dari sini bisa kita pastikan kalau volume 17 dan 18 masih dalam tahap penulisan dan sepertinya masih belum siap untuk diproduksi. Tapi setidaknya kita tahu kalau volume 17 masih coba dimasak sama Maruyama. Buat yang nggak tahu, volume 16 terakhir kali rilis di tahun 2022. Jadi kurang lebih sudah mau 3 tahun semenjak volume terbaru Overlord rilis. Kalau kita berkaca dari volume 14 yang rilis tahun 2019 dan volume 15 yang rilis tahun 2022, kurang lebih jarak antara volume 16 ke 17 sudah melewati jarak volume 14 ke 15 yang cuma 2 tahun. Entah mau sampai kapan Maruyama memasak 2 volume terakhir Overlord. Semoga saja cerita di 2 volume terakhir benar-benar worth it dengan waktu penantian kita yang selama ini. Soalnya, meskipun menghabiskan waktu 2 tahun, cerita di volume 15 dan 16 terbilang kurang memuaskan, terutama di cerita volume 15 yang lebih seperti menu sampingan. Sementara menu utamanya ada di volume 16 yang itu pun lumayan pendek. Nah, dari jawaban Maruyama, bisa kita simpulkan kalau Floor Guardian bakalan punya peran di volume 17 nanti. Dan peran apa yang sedang coba Maruyama siapkan untuk para Floor Guardian ini, kita sama-sama belum tahu. Tapi, kalau kita lihat dari volume 14, ada kemungkinan kalau Maruyama bakal ngebuat Floor Guardian mengambil peran dalam penyusunan strategi untuk melawan Slant Theocracy nanti. Sama seperti di volume 14, di mana Ainz ingin melihat bagaimana cara Shalltear dan para Floor Guardian lain dalam menaklukkan kota-kota yang ada di Rest the Kingdom. Ada kemungkinan kalau para Floor Guardian juga bakal diberi tugas untuk menaklukkan setiap kota yang ada di Slant Theocracy. Cuma harapan gua, semoga Maruyama mau menceritakan setiap kota yang akan ditaklukkan oleh para Floor Guardian. Jangan dibuat seperti volume 14 yang cuma diceritakan lewat dialog dan itu pun peran Floor Guardian cuma sebatas di pembuatan rencana doang. Semoga di volume 17 para Floor Guardian diutus langsung oleh Ainz untuk turun langsung ke setiap kota sehingga kita bisa melihat bagaimana cara para Floor Guardian dalam menghancurkan kota-kota yang ada di Slant Theocracy. Contoh, Shalltear bisa saja menyebarkan virus vampir di seluruh kota untuk membuat semua penduduknya menjadi vampir. Atau Demiurge yang bisa saja membuka portal iblis dan bakal ada tentara iblis yang menginvasi Slant Theocracy. Atau Mare yang bisa saja menggunakan sihir berarea super besar untuk membuat bencana alam yang bisa memusnahkan satu kota. Atau mungkin Albedo yang bisa saja menggunakan world class itemnya yaitu Ginun Gagap untuk meratakan satu kota. Ada banyak sekali cara untuk membuat proses penaklukan Slant Theocracy jadi sangat menarik. Berhubung ini adalah volume
volume terakhir, maka gua rasa tidak ada salahnya kalau Maruyama pengen ngebuat dua volume ini penuh dengan aksi. Apalagi seperti yang kita tahu, di ending volume 16, Ainz diceritakan sedang marah besar setelah dia tahu dalang dibalik insiden cuci otaknya Shalltear. Dan pada saat itu juga, Ainz langsung menyatakan perang ke Slenteokrasi. Nah, menurut gua akan lebih masuk akal dan lebih memuaskan kalau pendekatan yang Ainz lakukan ke Slenteokrasi akan jauh lebih kasar daripada apa yang Ainz lakukan ke Rest the Kingdom. Pindah ke pertanyaan kedua. Di sini Satoshi Hino bertanya mengenai battle di volume 18. Apakah bakalan ada battle epic di volume 18 nanti? Dan jawaban Maruyama lumayan ngebuat gua pesimis. Dari yang gua tangkap, Maruyama mengartikan pertarungan epic sebagai pertarungan antara kedua belah pihak yang sama-sama kuat. Makanya Maruyama ngomong kalau tidak banyak kandidat yang bisa dimunculkan untuk bisa ngebuat Nazarick serius. Seperti yang sering gue bilang di live stream, cerita Overlord tuh kayak papan catur yang dari awal pertandingan kita sudah tahu apa dan siapa saja pion yang bakal berperan dalam permainan ini, dan kita hanya perlu menunggu waktu kapan pion tersebut akan digerakkan. Atau simpelnya, cerita Overlord tidak seperti kebanyakan cerita di anime lain yang tiba-tiba bisa muncul musuh OP entah dari mana, entah dari gunung mana, atau entah dari perguruan mana, yang tiba-tiba bisa bertarung seimbang atau bahkan ngalahin karakter utama kita. Kalau kita ngeliat semua daftar karakter kuat yang sudah Maruyama singgung sampai detik ini, gue bisa memaklumi kenapa Maruyama ngomong kalau tidak banyak kandidat yang bisa ngebuat Nazarick serius. Soalnya untuk saat ini hanya Dragon Lord doang yang bisa ngebuat Nazarick bertarung serius. Itu pun dibutuhkan true Dragon Lord dalam jumlah yang sangat banyak. Berhubung Dragon Lord diceritakan sudah punah dan hanya tersisa sedikit, maka masuk akal kenapa cuma sedikit kandidat kuat yang bisa ngelawan Nazarick. Mentok-mentok palingan cuma Gatkin doang yang bisa ngelawan Nazarick. Tapi masalahnya Gatkin terkuat saja bisa dikalahkan dengan mudah sama Mare. Dan karakter terakhir yang mungkin bisa ngelawan Nazarick cuma Rufus doang. Sosok yang diasumsikan sebagai bawahannya Shurshana, atau mungkin saja NPC peninggalan dari 6 dewa besar. Tapi kalau mau jujur, memangnya satu NPC bisa apa ketika ngelawan satu guild penuh? Jadi ya, kalau kita semua berharap ada battle epic di volume terakhir, dalam artian terjadi pertarungan yang seimbang, maka sebaiknya buang ekspektasi itu jauh-jauh dari sekarang. Lagi pula, kita semua harusnya sudah sama-sama sepakat kalau daya tarik Overlord bukan di masalah siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tapi daya tarik Overlord ada di pertanyaan simple. Apa yang bakal pihak lemah lakukan di hadapan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan sama sekali? Maruyama juga menambahkan, kalau saja memang ada makhluk kuat yang mampu melawan Nazarick secara serius, maka makhluk semacam itu belum tentu mau melawan Nazarick secara terang-terangan. Mereka bisa saja mengatur rencana untuk membuat Nazarick masuk ke dalam perangkap, dan ketika masuk ke dalam perangkap barulah diserang. Jadi sepertinya cukup sulit untuk hal tersebut bisa terjadi. Nah, kalimatnya Maruyama secara tidak langsung ngebantah teori gua untuk volume terakhir Overlord. Dulu gua sempat ngebuat konten atau teori kalau saja perang melawan Slenteokrasi bakal menjadi medan perang yang dihadiri oleh banyak sekali karakter, mulai dari Blue Rose, Corpus of the Abyss, Arguland City Council, para Dragon Lord, dan juga para 13 pahlawan yang masih hidup. Soalnya kalau bukan di volume 17 atau 18 nanti, kapan lagi mereka mau dimunculin? Masa semua karakter itu mau disimpan bahkan sampai cerita Overlord tamat? Kan sayang banget ya. Nah, dengan jawaban dari Maruyama tadi, setidaknya bisa kita perkirakan kalau pertarungan akbar tidak bakal menjadi penutup dari cerita Overlord. Dan alasannya memang masuk akal. Yang namanya perang tentu bukan cuma asal rame-ramean atau kuat-kuatan, tapi juga ada strategi yang diperlukan untuk bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Apalagi di cerita semacam Overlord. Jadi ada kemungkinan kalau perangnya nggak bakal sebesar yang gua harapkan. Soalnya pihak lain belum tentu cukup berani untuk melawan Nazarick secara terang-terangan. Bisa jadi battle di volume terakhir malah dibuat lebih taktis dan lebih licik. Siapa yang lebih licik, dialah yang bakal menang. Malahan kalau bisa, gue berharap pihak Slenteokrasi atau mungkin Platinum Dragon Lord mampu ngebuat rencana yang bahkan bisa melampaui pemikirannya Albedo dan juga Demiurge. Lalu ujung-ujungnya malah Ainz yang secara tidak sengaja ngebuat rencananya Platinum Dragon Lord runtuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedikit pembahasan yang bisa gue gali dari potongan interview Maruyama dengan Satoshi Hino. Dengan rilisnya Overlord movie di tahun ini, ada kemungkinan kalau volume terakhir Overlord bakal rilis di tahun ini atau mungkin tahun depan. Semoga aja. Gue sangat berharap semoga cerita Overlord bisa ditutup dengan memuaskan. Memuaskan dalam artian apa yang kita semua harapkan benar-benar dibuat jadi kenyataan sama Maruyama. Ada banyak yang gue harapkan, mulai dari karakternya Rubedo dan Aurelia Omega yang semoga saja disinggung kembali. Bahkan kalau bisa dimunculin ilustrasinya. Kepastian mengenai Albedo Secret Unit yang sampai saat ini masih mengambang. Nasib Zeshi Zetsume yang semoga saja tidak berakhir tragis. Nasib Blue Rose yang semoga saja tidak diceritakan secara off-screen. Penyelesaian konflik antara Platinum Dragon Lord dengan Nazarick. Kepastian mengenai tubuh Clementine dan Khajiit yang goi. Pertemuan kembali Regret dengan Fluder. Kemunculan Neya setelah dia jadi orang besar. Keberadaan Forge Master yang ngebawa lari besinya Ainz. Dan munculnya para Dragon
Lord yang masih misterius. Akan sangat disayangkan kalau cerita Overlord tamat dan semua hal tadi masih belum terjawab sama sekali. Sudah hampir 4 tahun Maruyama menulis volume 17 dan volume 18. Semoga waktu yang panjang ini cukup bagi Maruyama untuk ngebuat cerita yang bisa menjelaskan semua hal tadi. Kalau bisa, jangan lagi ngebuat cerita yang dalam tanda kutip filler seperti volume 8 dan volume 15. Fokus aja dulu ke cerita utama dan bagaimana ceritanya bisa saling terhubung satu sama lain. Kalaupun pengen tetap ngebuat cerita sampingan, semoga saja cerita sampingan itu bisa menjelaskan semua hal yang gua harapkan tadi. Jangan malah ngebuat semuanya terjadi secara off-screen, seperti nasib Remedios yang diceritakan mati secara off-screen di volume 14. Padahal kita tahu Remedios jadi salah satu karakter inti di volume 12 dan 13. Sama terakhir, tolong kurang-kurangi cerita mengenai karakter sampingan yang tidak terlalu penting, seperti Abang Brain di volume 14. Bukannya gue tidak suka, kalau Overlord tamat di volume 20 atau 30-an, gue sama sekali tidak masalah. Malahan gue suka banget cerita seperti ini. Tapi masalahnya, ini tuh volume terakhir Overlord. Daripada nyeritain hal baru yang tidak begitu penting, lebih baik kelarin dulu semua plot yang sudah ditanam sejak awal cerita. Yah, mungkin itu saja harapan gue untuk 2 volume terakhir Overlord. Gimana pendapat kalian? Apa yang kalian harapkan bisa ada di 2 volume terakhir? Dan bagaimana tanggapan kalian setelah tahu mengenai interview tadi? Coba komen aja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye. Wow.